Oke, Bu Eni, ya, ini sekarang sudah pipis belum tidur, usia 18 tahun. Oke. Risi juga udah gede masih ngompol, Risi. Oke. Efek dari minum suplemen. Kalau ngomong ngompol tuh efeknya banyak ya, di mana-mana ya. Salah satunya tuh gangguan sphincter. Coba nanti dipikirin ya, kita lihat ya. Ini Gilang ya, untuk si Gilang, tolong terapis catat ya. Coba sphincter di kandung kencing ya. Jadi belum tentu karena alergi, bisa karena penyebab yang lain. Sebentar Bapak Ibu, saya minta izin, tolong tulis pertanyaan dulu di bawah. Saya ngangkat sebentar teleponnya. Oke, lanjut ya, pertanyaan dari Bu Christine, Mama Iwan lagi. Dan oke. Dan flapping hand udah lama enggak dok, tapi masih steaming jari. Tapi dalam 2 hari ini kalau lagi senang flapping hand lagi. Enggak apa-apa lah. Jadi gini loh, kalau kita excited atau sangat gembira, kadang-kadang kita ikut geget, ikut lompat, itu kan hal yang normal. Kalau anakmu masih seperti itu sekali-sekali kan ya boleh gitu loh. Nanti lain kali ya, kalau kalian pas ketemu Dr. Mariska ya, wes Dr. Mariska, anak saya Dr. Mariska. Ya. Nanti kalau dia lagi gembira banget gitu ketahuan ya. Misalnya kalau kemarin ya, ada orang tua yang secara surprise, ya mungkin ucapan terima kasih ke Dr. Mariska itu bawain oleh-oleh Mbak apa. Dia tuh senangnya udah kelihatan banget lah ya, karena orang-orang Asperger itu nggak bisa menyembunyikan emotion ya, kelihatan kalau seneng, kelihatan kalau nggak suka sama orang itu kelihatan banget ya. Dia kelihatan seneng banget ya, dulu kayak orang gembira kayak dapat lotre gitu ya. Ya kayak gitu, itu menurut saya hal yang normal gitu loh, nggak apa-apa ya, bukan berarti harus flapping atau apa ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini Sensen. Ya, oke. Dok tanya Sensen. AR mungkin Araya kali ya. Perkembangannya sudah lumayan baik, tapi masih ada masalah dalam belajar. Terutama menulis, jarang fokus dan kadang tidak mau melihat buku yang ditulis. Malah kadang-kadang tepuk-tepuk dadanya. Gigit-gigitnya masih terus dicek emang ada biosisnya. Enggak apa-apa. Ya memang tiap-tiap orang itu beda-beda. Tapi selama masih ada progres tetap akan kita kerjakan. Kita akan mencari penyebabnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti tetap kita cari penyebabnya ya. Belum tentu disbiosis ya. Menulis jarang fokus dan teman-teman rata-rata dari motorik ya. Nanti motoriknya kita benerin. Kalau ingat ilmu yang terakhir ya, video yang terakhir itu tentang lokasi di otak, itu di midbrain ya, gangguannya di midbrain. Nanti kalau seandainya kita bisa lakukan terapi di midbrain ini biasanya membaik semua ya. Motoriknya membaik ya, sensoriknya membaik ya, semuanya oke. Ini Bu Mevi ini. Sayang ya nggak ke foto ya Bu Mevi ya, pertemuan pertama kita di hotel, aku lupa nama hotel, Bilkis, mungkin nama-namanya kayak gitu kali ya. Di Wonokromo itu pertama kali itu Mata Hati ngundang saya di hotel itu, terus saya ketemu Bu Mevi. Kita mulai pagi, aku mungkin mulai jam 10 ya Bu Mevi ya, karena dari pesawat pagi subuh jam 10 sampai kita diusir diusir dari hotel ya, karena kemalaman ya. Jam 9 atau setengah 10 ya Bu ya, kita baru meninggalkan hotel. Seminarnya panjang ya, mulai pagi sampai malam, terus kita masih ketemu lagi di ruang makan ya, sama-sama makan di restoran ya, karena nggak sempat pesan makanan dari luar ya, Ibu Mevi ya. Terus kemarin fotonya sempat ketemu di Facebook, nggak ada fotonya Bu Mevi ya, ya nggak apa-apa lah ya, yang motret bukan saya soalnya Bu ya, orang lain. Sebenarnya Nicholas steaming verbalnya sudah bervariasi dan sudah gak lama, oke. Dulu satu topik bisa berbulan-bulan, sekarang satu topik maksimal 1 minggu. Suka tanya berulang-ulang, yang ditanya juga sudah banyak, tapi yang menarik suka ditanya ulang. Komunikasi suaranya makin baik dok. Ya, saya sudah lihat videonya Bu. Wah, kayak cerdas cermat Ibu ya, ngukur 2 menit. Saya kagum ya sama Ibu ya, luar biasa Ibu ini ya. Mungkin kapan-kapan kita perlu kelas sendiri ya Bu ya. Saya, Bu Mevi, mungkin tambah Bu Mingve, Dr. Sofyan ya. Terus tambah beberapa orang tua lagi ya yang ingin sharing ke orang tua yang lain ya, ada Mama Yoyo atau siapapun lah yang siap ya di hari Sabtu yang kita punya waktu.
Yuk kita sharing ya pengalaman kita ke orang tua yang lain ya. Mungkin mereka udah bosen kali ya dengerin saya, dengerin Bu Mingve ya. Sekali-kali kita perlu mendengarkan dari orang tua ya, jatuh bangunnya orang tua ya. Kemarin Bu Susi ya, yang di Kendari itu ya. Saya masih diceritain sama dia yang rumahnya hampir kebakar, anaknya main korek ya sudah diceritain. Tapi kan orang tua lain nggak denger ya, nggak tahu ceritanya ya, perkembangannya ya. Wah, Bu Susi itu luar biasa ya. Kayaknya ketemu terus ya. Selama saya di Kendari itu dia ketemu saya terus ya. Sampai terakhir yang di rumah makan itu ya, sampai ketemu saya di sana ya. Kita sempat foto ya Bu Susi waktu itu ya. Foto di sana ya. Itu ya. Jadi perjuangannya luar biasa ya. Jadi dia udah cerita sama saya, Dok, enggak kebayang lah ya. Makanya Bu Susi bersama teman-teman yang di Kendari waktu itu mengusahakan ya sampai BIKOM itu bisa hadir di sana ya. Terima kasih ya atas perjuangan orang tua ya, walaupun di tengah-tengah pandemi kita juga dibantu sama Mbak Ria ya, Mbak Lydia ya, ada orang asli sana ya yang bantu kita ya, mau jadi terapis ya untuk bantu di sana. Hari ini adiknya ulang tahun, wih selamat ulang tahun ya, kita enggak tahu ya. Pagi-pagi Nicholas bertanya mana kue ulang tahunnya, oke. Mi 2, oke. Terus Nicholas bantu nyiapin buat foto-foto, luar biasa Dok. Iya memang perkembangannya luar biasa. Sekarang coba lihat setahun yang lalu, ya kan? Nah itu loh, yang kadang saya kepingin ya orang tua yang lain itu nggak lihat yang terakhir. Banyak orang tua itu lihat cuman ekornya aja, ya. Jadi apa yang perjuangan mereka dari awal tuh orang tua nggak pernah lihat. Nah ini yang saya kepingin tahu. Mereka ini juga sama kayak bapak ibu yang awal-awal ini, banyak nanya ya. Zaman dulu kalau nanya lebih parah ya, nggak ada video, nggak ada apa, suruh baca jawaban saya tetap ya nggak enak kayak gini nih. Ya. Banyak orang yang sebel lah sama saya. Saya sendiri kadang-kadang sebel sama saya. Kenapa saya nggak bisa ramah gitu sama orang ya? Maksudnya saya lebih baik, ya. Tapi aduh ya beginilah ya. Jadi ya saya berterima kasih sama orang tua yang masih percaya sama saya ya, mau menerima saya apa adanya ya orangnya seperti ini. Tapi percaya saya Bapak Ibu, saya bukan orang jahat ya. Saya nggak punya niat jahat untuk mencelakakan ibu, ya merugikan Bapak Ibu juga nggak punya. Mungkin ya itu tadilah tidak ada orang yang sempurna ya. Mungkin perilaku saya memang harus dilakukan terapi perilaku. Mohon maaf orang tua saya waktu itu tidak punya cukup uang ya, sehingga saya nggak sempat diberikan pelatihan yang baik ya, sehingga ya saya bersyukur Tuhan tetap baik ya menjadikan saya seperti ini. Jadi enggak apa-apa ya Bu Mevi ya, tetap dikerjakan aja, tetap kita akan usaha, karena buat kami enggak ada kok ilmu yang fix, yang sempurna itu enggak ada ya. Selalu ada aja ya hal-hal baru yang kita dapat masukan dari orang tua yang nanti membuat saya itu harus berpikir, kalau ketemu yang kayak gini harus diapain ya? Kalau yang kayak gini harus diapain ya? Jadi enggak cuma yang dikatakan Dok ini verbalnya dari steamingnya dari verbal, oke kita bantu. Dok anaknya ini masih ngompol, oke. Dok anaknya masih gerak-gerak, oke. Semua kita pikirin ya. Kita mau semuanya terbaik. Karena apa? Kalau akhirnya kita ketemu jawaban ini, kita bisa membuat programnya. Lain kali, kalau kita punya masalah yang sama, saya sudah nggak pusing lagi, sudah ada jawabannya. Nah, itulah salah satu alasan mengapa saya memutuskan mengurangi waktu tatap muka, ya, biar saya bisa membantu lebih optimal lagi. Ya, jadi nggak setengah-setengah, jangan lama-lama lah. Ya. Bukan berarti saya nggak mau ketemu Bapak Ibu lama-lama, enggak. Terapinya yang cepat selesai, tapi Bapak Ibu tetap ada di komunitas kita bantu orang tua yang lainnya, terutama yang masih baru-baru kita bantu. Jangan nanti sudah selesai, anak saya sudah normal Dok, berarti goodbye. No, kesempatan kita membantu orang yang lain. Ya. Oke. Jawabannya masih seperti Bu Mevi, saya juga masih berusaha. Kalau kemarin saran dari Bu Mevi ya, minta dilatih untuk oral ya, oral motoriknya ya, yang dilatih refleks oralnya yang dilatih. Ngomong-ngomong, mohon bantuan doa dari Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kenapa Ibu Mevi juga nggak bisa menyampaikan materi ya, karena kedua orang tuanya dirawat di rumah sakit ya, karena demam berdarah. Ya. Jadi mohon bantuan doanya, semoga Ibu Mevi kedua orang tua Bu Mive cepat pulih, Bu Mive juga tetap semangat ya,
sehingga bisa kembali berbagi ilmu bersama kita. Amin. Oke, saya baca lagi pertanyaannya. Dok, buka blog fungsinya apa ya? Nah, ini bagus sih pertanyaannya ya, karena balik ngerti blog itu apa ya. Gini, kalau blog ngerti ya, artinya itu tertutup ya. Jadi jalannya diblokir, Dok. Nah, blog itu kayak blokir ya. Berarti nggak bisa masuk, Dok, ditutup. Iya. Nah, tubuh kita itu punya mekanisme supaya penyakit itu nggak menyebar kemana-mana, bagian itu diblok. Contoh, seandainya kita jatuh ya dari sepeda motor, dari mana, kaki kita luka, 1 jam pertama kita masih bisa berjalan. 1 jam setelah 1 jam kita nggak bisa kemana-mana karena kakinya bengkak. Itulah yang namanya blok, supaya penyakit tadi tidak menyebar ke seluruh badan yang lain. Nah, dan itu nggak cuma terjadi pada luka, terjadi pada semua bidang. Nah, lalu kan bagus, Dok, kalau ada blok penyakitnya nggak nyebar. Iya, tapi gara-gara blok itu terapinya juga nggak bisa masuk. Jadi ini kan dua sisi. Dari sisi sini nggak bisa masuk, dari sisi sono juga nggak bisa masuk. Nah, gunanya kita buka blog ini biar energi terapinya bisa masuk dan kita aktifkan lagi yang kemampuan untuk self healing. Jadi gunanya blog untuk tubuh adalah mencegah supaya yang lain-lain nggak masuk karena dia lagi perang. Tapi waktu kita lakukan terapi, energi terapi kita biar masuk. Yaitu fungsinya untuk buka blog. Dari Putri lagi, Dok, kalau makanan yang tidak ada di daftar lengkap harus tetap diberikan. Iya, semua makanan. Ya, kuncinya itu semua makanan, makan apa aja. Ya, jadi bukan karena nggak ada di daftar, ya nggak mungkin lah. Coba sekarang tolong di list. Jumlah semua makanan yang ada di dunia itu ada berapa triliun, bukan miliar loh, triliun. Telur, ada berapa macam telur? Telur ayam, masih dibagi telur ayam. Kampung atau horen atau negeri, terus dibagi lagi, ceplok, rebus, kuningnya, putihnya, mau didadar, macamnya banyak. Belum lagi binatang yang lain, termasuk biawak punya telur kalau nggak salah ya, ular punya telur. Berapa banyak cuman ngomong telur toh? Padahal problemnya anak kita apa? Leaky gut nggak bisa motong makanan. Artinya apa? Ya semua makanan. Walau jumlahnya miliaran, triliunan makanan tadi dimasukkan di Asira, aku ngetes alergi makanan, terus nanti keluarnya anakmu ketemu 5 juta makanan alergi, apa kamu nggak tambah stres? Ketemu, Dok, karena datanya triliunan, ketemu alerginya anak saya cuma 7 miliar, Dok. Ketemu 300 saja udah mau nangis. Sudah ngomong sama saya, nanti anaknya makan apa, baru ketemu 300. Kebayang enggak kalau ketemunya 900? Mau ngomong apa? Kebayang enggak ketemunya 1 triliun? Yang diperiksa 7 triliun, 9 triliun, ketemu 1 triliun, hal yang normal toh. Tambah stres nanti. Ya, makanya, jadi ingat ilmunya. Jangan ingat makanannya, ingat ilmunya. Kalau Bu Putri yang benar kemarin ketemu saya, tolong tonton lagi videonya. Ya. Kuncinya itu satu. Makanan tadi dipecah atau enggak sama tubuhnya dia. Selama enggak dipecah, enggak dipotong dengan sempurna, dan itu masuk ke dalam leaky gut, itu potensi menyebabkan error. Makanya cuma makan snack aja udah kita kasih. Ya, kayak Bu Putri ya. Aku yang enggak pernah dapat itu Bu Putra. Ya, berarti nama suaminya kalau yang Putra ya. Oke. Kita lanjut ya, pertanyaan dari Aira. Ini mirip merek mobil. Enggak lah ya, beda. Merek mobil Ayla. Ini Aira. Anak saya kalau sama terapisnya cowok selalu nangis dan gak mau belajar. Tapi sama terapis cewek ya senang aja belajarnya. Apa ini gangguan juga pada anak yang brain alergi, Dok? Kayaknya enggak. Aku jujur gak pernah ketemu yang kayak gini ya. Ini mungkin masalah psikis ya, masalah psikis ya. Merasa kecocokan dan belum tentu. Aku enggak tahu sih terapisnya cowok itu apa cowok yang itu aja atau cowok yang lain juga ya. Aku enggak tahu ya. Apakah dia punya trauma juga sama cowok? Aku juga enggak tahu ya. Jadi ini jujur jawabnya juga enggak terlalu luar biasa karena aku enggak tahu masalahnya ya. Tapi yang jelas ini enggak ada hubungan sama brain alergi. Kemungkinan sama trauma ya, trauma psikis ya. Ini yo lagi nih. Oke, Dok, enggak regres sama sekali, Dok. Alhamdulillah enggak regres. Walaupun gangguan tidur gitu, saat terapi semua tetap lancar dan oke. Ini kemarin videonya lebih luar biasa lagi nih ya.
Sampai orang nggak percaya itu. Mosok sih cuma 2-3 hari langsung ngomongnya jadi gitu. Baru laporan sebelum apa ya? Sebelum Imlek atau apa kemarin ya ceritanya ya. Terus cuma beberapa hari udah jadi lancar kayak gitu ya. Saya juga kepingin kalau tahu programnya apa ya, tak buat untuk semua anak, asal hasilnya sama gitu ya. Tapi nggak bisa. Kemarin saya pernah ya, waktu pertama kali praktek gitu ya, saya nyari tombol bicara. Ada anak yang tak terapi logam, langsung bisa ngomong. Semua anak selalu tak terapi logam, tapi ya tetap gak ada yang ngomong. Ya. Kemudian saya ketemu lagi ada yang tak terapi virus bisa ngomong. Selanjutnya tak terpikir itu pakai virus, ternyata enggak juga. Ternyata masing-masing orang itu beda. Dan tahunya lagi setelah punya asira. Jadi itu saya kerjakan sebelum saya punya asira. Jadi try and error, kok ngomong setelah diterapi ini ya, kok ngomong terapi itu ya, ternyata enggak. Nah dari asira inilah baru kita tahu dan ternyata ada bagian yang penting juga adalah bagian di otak. Ya, di bagian otak mana yang kena ya, bukan masalah logam, bukan masalah virus, bukan masalah apa. Mungkin jenis gangguannya sama, sama-sama belum bisa bicara, tapi problemnya beda dan cara ngatasinya beda. Oleh sebab itu selalu saya kalau ketemu orang baru atau siapapun, kalau bisa lakukan tes asira. Supaya apa? Supaya datanya bagus, kita itu nanti nggak membuang-buang uang, nggak membuang-buang waktu. Ya, tapi kalau nggak punya ya mau diapain ya, tetap kerjakan yang ada dulu. Ya. Ya, jangan sampai jual rumah gara-gara cuma mau tes asira. Ya. Jangan. Ya.